Nilai moralnya negatif, ada yang positif. Mari kita lihat Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ingat, profesional selalu ada dua. Kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral. Bapak Ibu di kuadran mana? Mari kita lihat. Nanti Bapak Ibu pulang, gambar ini ya, kumpulkan anak buah Anda petakan. Kumpul, Anda petakan bikin kotak 4 ini. Terus lupa isinya apa ya. Ya, mari kita lihat. Kuadran 1 berarti halo? Yes. Kemampuannya rendah, moralnya ini kacau, Pak. Ini kacau nih, Pak. Bapak Ibu langsung bayangkan staf Bapak Ibu ya. Langsung muncul nama-namanya kan. Di pikiran Bapak Ibu itu loh. Langsung muncul ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu malah di kuadran itu, saya juga nggak tahu. Ibu ketawanya keras, saya suka ini. Ibu korban atau pelaku? Gak bisa ketawa. Halo? Benar ya? Di kuadran 1. Berarti kemampuannya rendah, moralnya negatif. Udah, Pak. Kalau kita ketemu anak buah kayak gini, kira-kira Bapak Ibu stres enggak? Oh, stres. Disuruh nggak mau dan nggak bisa apa-apa. Mohon maaf, biasanya wajahnya kotak. Karena kenapa? Selalu tidur di meja dan di masjid, Pak. Jadi nggak ada bantal soalnya. Halo? Pak moderator aman? Oh, ini orang Aceh pakai belangkon keren ya. Beliau ini orang Aceh nih tapi pakai belangkon ya. Tetangga saya kemarin meninggal loh pakai belangkon. Nggak bercanda Pak, biar Anda nggak ngantuk juga ya. Oke. Nah, yang kedua yang di sini Pak Bu. Yang kedua berarti yes, kemampuannya tinggi, moralnya ini bahaya Pak. Pintar tapi moralitasnya negatif Pak. Mulai diem, saya seneng ini ya. Saya sering bercanda begini sama teman-teman nih. Kemarin saya ngomong sama teman-teman Medan nih. Ini orang paling keren. Kalau bikin SPJ lengkap, fotonya ada, tanda tangannya ada, daftar hadir lengkap, makalah pembicara ada, cuma satu yang nggak ada, kegiatannya Pak. Ini orang-orang kayak gini. Ini orang kayak gitu Pak. Itu yang saya bilang kemarin sama teman-teman Medan tuh. Halo? Anda mulai ketawa itu menertawakan teman atau Anda korban dari itu semuanya, saya nggak ngerti. Betul ya? Jadi orang yang di kuadran 2 ini keren kalau bikin yang namanya kegiatan itu, Bapak aman. Itu selalu keren, laporannya oke, tapi satu yang nggak ada, kegiatannya udah titik. Bapak korban atau pelaku kok ketawanya sangat bahagia sekali. Halo? Mulai mikir ya? Hah? Ini Bapak Ibu kok semakin lihat saya kok dendam, kan saya agak deg-degan juga ini saya lihat. Jangan-jangan saya pulang disantet nih saya. Aman ya? Aman ya? Aman. Enggak ada toh yang di kuadran 2? Oh banyak? Halo? Sip. Kuadran 3 berarti yes, kemampuannya rendah tapi moralnya positif Pak. Jadi kegiatan sampai besok hari Minggu dia tidak akan pulang Pak. Ya sudah, pokoknya check out baru keluar. Acara dia ikut. Jadi seharusnya kan kita jam 13.45, dia jam 13.30 sudah di sini. Keren enggak? Keren Pak. Ya ngabisin snack soalnya Pak. Jadi agak. Halo? Nah, orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang sekali lagi moralnya positif tapi kapasitas kemampuannya rendah. Ini penjaga karakter, Bu, saya bilang. Kenapa saya bilang penjaga karakter? Jadi kalau nomor 1 dan 2 itu aneh-aneh, dia yang teriak terus. Jangan, enggak mau, enggak bener itu. Enggak bisa. Gitu. Marah sama nomor 1 dan 2. Terus nomor 1 dan 2 nanya, yang bener gimana? Nomor 3-nya jawab, aku enggak tahu karena kemampuannya rendah Pak. Karena kemampuannya rendah. Kemampuannya rendah.
Jadi dia bisa ngomong, jangan, enggak bener itu. Terus yang bener apa? Enggak ngerti saya. Pokoknya enggak bener itu katanya gitu. Karena dia penjaga karakter. Halo? Ada enggak di organisasi model kayak gitu? Banyak Pak. Yang dipinjam namanya enggak mau. Disuruh anti datir enggak mau, gitu-gitu loh Pak. Jadi kalau acara 3 hari ya 3 hari penuh gitu, enggak mau dia aneh-aneh. Tanda tangan 3 kali ya 3 kali gitu. Ibu belajar kelompok ya, kuadran 1, 2, 3, 4 ini. Keren ibu ini langsung belajar kelompok nih. Oh lagi belajar ini ya. Ibu nanti undang saya saja daripada bingung Bu ya. Sip. Nah yang keren yang di kuadran 4. Saya yakin semua orang yang hadir di ruangan ini ada di kuadran berapa? 4. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Wuh. Loh Anda ini saya motivasi kok malah nggak mau toh? Ada yang ngomong gini, enggak Pak, berat Pak. Kalau kuadran 4 itu berarti kemampuannya tinggi, moralnya positif. Jadi begitu disuruh lembur, enggak apa-apa Pak. Tapi nggak ada uang saku loh, ini bagian dari ibadahku. Keren enggak? Itu kalau diminta untuk ini aneh-aneh, ayo toh pimpinanmu enggak ngerti. Bosmu enggak ngerti, di sini enggak ada CCTV, uangnya kita bagi 2 ya. Jangan. Profesional. Kata Pak Seno, integritas profesional kuncinya ada 2, kemampuan dan moral. Saya kembalikan. Enggak mau saya uangnya. Kenapa? Ditransfer aja biar aman katanya gitu. Saya takut Pak. Jadi kalau ketahuan takut Pak. Jadi ditransfer saja Pak. Itu orang kalau diajak selingkuh tipe orang kayak gitu enggak mau Pak. Ayo Mas, hotel ini enggak ada CCTV-nya, istrimu juga enggak ngerti, ayo toh, enggak mau. Walaupun di sini enggak ada CCTV, istriku enggak ngerti, tapi ada Tuhan yang lihat kita. Keren Pak. Pakai lagi bajumu gitu Pak. Udah selesai soalnya, makanya suruh pakai lagi Pak, suruh pakai lagi. Ini Pak. Sip. Ini yang ketawanya kenceng pelaku ini kayaknya. Atau korban enggak ngerti saya ya. Oke. Pak Bu, mari kita lihat. Bapak Ibu nanti pulang, Bapak Ibu silahkan bikin matrik ini untuk dipetakan ke seluruh anak buah dan rekan kerja Anda untuk menjaga profesionalitas. Halo? Sepakat ya? Bagi di kuadran 1, Bapak Ibu mau ngapain? Jadi kalau ketemu anak buah nih di kuadran 1 nih, kan ingat tahu profesional ada 2 kan? Kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral. Kalau Bapak Ibu ketemu di orang di kuadran 1, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Hah? Hah? Pembinaan. Ini dibina semua Pak. Oh dibinasakan, terima kasih Ibu ya. Ibu, waduh Ibu kok ngeri juga ya. Ibu ini syariah tapi kok dibinasakan, ngeri banget ya. Lebih baik Bapak Ibu akan geser kemana? Ketiga atau kedua? Orang di kuadran 1. Langkah pertama. 3. Betul enggak? Beresin dulu moralnya. Karena saya punya keyakinan, masalah kemampuan kalau Bapak Ibu konsisten, ada teori 21 hari menjadi habit, bahkan ada yang ngomong 30. Ada teori 10.000 jam. Kalau Bapak Ibu melakukan 10.000 jam berturut-turut, maka di 10.001 Bapak Ibu akan jadi ahli di bidangnya. Serius itu Pak. Halo? Geser dulu ke 3. Kalau sudah bertobat, naik ke 4 Pak. Kalau yang kedua, suruh bertobat. Diruqyah Pak. Ke sana Pak. Sip? Halo? Jelas? Bapak Ibu mulai mikir kan? Pulang, ini agak susah nih. Minta Anda dengan tim memetakan 4 orang ini. Terus nanti minta tolong sama anak buah Anda, gantian Anda dipetakan sama anak buah Anda. Halo? Berani Bapak Ibu? Wah, saya kok deg-degan ya, Bapak Ibu nanti jangan-jangan dipetakan ada di kuadran 1. Sip? Jelas? Yuk, tangan kanan ke atas. Ikuti kata-kata gerakan saya, tempelkan di jidat Anda masing-masing. Masuk Pak Eko. Terima kasih, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, masalahnya gini Pak, masalahnya gini.
Hah? Kenapa gini? Kenapa profesional itu menjadi sangat penting di dalam membangun sebuah tim organisasi dalam rangka kita menjalankan trifungsi kita dengan teman-teman dewan? Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau kuadran 1, 2, 3, 4 ini terisi, yang bahaya adalah kalau yang diisi di kuadran 1 orang-orangnya. Mohon maaf sekali. Kadang kan ya saya tahulah pergumulan Bapak Ibu, kan ada orang-orang bawaannya beliau-beliau itu kadang susah diatur masuk ke kuadran 1 toh, betul enggak? Halo? Sudahlah kita tahu sama tahu lah ya. Ini direkam ya. Nanti diedit ya. Betul lah. Nah bahayanya kalau kuadran 1 ini mendominasi. Halo? Karena begitu kuadran 1 mendominasi dan kuadran 2 mendominasi, kuadran 3 dan 4 akan ngomong gimana? Udahlah aku tak mending di kuadran 1 aja lah. Gajinya juga sama. TPP-nya juga sama. Benar enggak Pak? Betul enggak? Bapak Ibu? Halo? Mulai seneng saya kalau diem gini. Saya butuh bertobat berarti. Langsung perbaiki diri Ibu. Keren. Ibu dari mana? Kota Banjar, Jawa Barat. Bertobat Bu. Keren Bu. Sudah ada pertobatan pengakuan. Saya keren. Ibu berapa tim? Berapa kontingen? Hanya 1 orang, wih keren. Berarti kehadiran Ibu 100% karena hanya 100 orang sendiriannya. Ngirit ya Bu ya. Sip. Jelas teman-teman? Halo? Pulang ngapain? Tidur, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya memotivasi Bapak Ibu kok pulang malah tidur. Pulang bertobat. Lakukan pemetaan kuadran 1, 2, 3, 4 dan lakukan perubahan. Sepakat? Sip? Tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Keren. Nah, berikutnya selain kita ngomong tentang profesional, kita kan ngomong tentang satu kata yang kita dengung-dengungkan, Pak, integritas. Betul ya? Integritas. Integritas itu apa sih? Menyatunya pikiran, perkataan, perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Bapak Ibu pengen menjadi pribadi yang bisa dipercaya enggak dan punya reputasi positif enggak? Yes, harus. Orang profesional yang ada di kuadran 4, yang punya kemampuan yang tinggi dan moral yang positif, harus didukung dengan integritas. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Halo? Akhir tahun lalu saya diundang KPK Bapak Ibu Saudara. Enggak, saya enggak kena kasus. Jadi pembicara Pak di KPK. Saya jadi pembicara di KPK, bagian umumnya ngundang saya. Jadi saya tanya, kok tahu saya dari mana? Ternyata salah satunya lihat rekaman saya di Asdeksi Pak. Oh ini kok pembicara lucu pekok katanya begitu Pak kan itu. Terus dipanggil saya Pak. Mereka senang karena dapat pembicara nasional dengan harga lokal tadi Pak. Saya bilang gitu. Nah kita sadar banyak orang Indonesia itu punya kemampuan yang tinggi tetapi moralnya negatif. Sehingga punya integritas enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu betul-betul menggunakan kata profesional harus diikuti dengan kata integritas. Menyatunya pikiran, perkataan, perbuatan untuk melahirkan reputasi dan itu dia yang paling penting. Karena begitu Bapak Ibu kena satu saja, hancur sudah. Betul enggak? Bapak Ibu lihatlah orang-orang yang begitu terkenal, hancur di satu titik karena enggak punya integritas, selesai Pak. Enggak hanya setuan Pak, pembicara pun begitu loh Pak. Benar enggak Pak? Ada pembicara terkenal kan, salah ngomong hancur loh Pak. Makanya kalau saya ngomong bahaya juga nanti ya. Bapak eselon 2, hati-hati Pak, enggak usah aneh-aneh Pak. Di mana-mana ada apa? Ada kamera Pak. Cari yang enggak ada kameranya. Ingat, orang profesional di kuadran 4 punya kemampuan dan moral positif dan menjunjung integritas. Menyatunya pikiran, perkataan, perbuatan untuk melahirkan reputasi dan harus amanah. Yang waktu di Surabaya ada yang ikut enggak kemarin ketemu dengan saya di Surabaya, JW Marriott. Oh enggak datang Anda? Oh Bapak datang? Masa sih saya enggak lihat Bapak? Ikut ya? Saya enggak datang nih pasti saya lihat. Nah, saya kan ngomong, hati-hati loh Pak. Orang yang punya integritas akan identik dengan orang itu punya amanah dalam hidupnya dia atau tidak. Halo? Ingat, saya ngomong di Palembang atau di Surabaya, saya agak lupa. Ada 3 level amanah. Masih kan enggak?
Kita singgung sedikit ya. Amanah yang paling rendah itu adalah level di mana Anda hanya berorientasi pada finansial. Maka disebut dengan financial driven. Segala sesuatu orientasi pekerjaan Anda adalah uang. Ada SPPD-nya enggak? Enggak, maksudnya itu kalau nanya itu loh, segala sesuatunya ada SPPD-nya enggak gitu loh Pak? Ada angpaunya enggak? Wih keren. Halo? Gimana Bu? Dibayar enggak? Loh, Ibu katanya tadi bertobat, kok malah ngomong dibayar? Gimana sih Ibu enggak konsisten ini saya lihatnya. Ibu saya sudah bangga-banggain bertobat loh ya, oke ya. Wani piro? Keren. Halo? Sip? Saya mulai seneng kalau mulai pertobatan nih. Oke ya. Kedua, sosial. Sosial ini lebih tinggi daripada finansial. Orientasi hidupnya dalam bekerja, membangun integritasnya dia itu adalah dia ngomong gini, hidup saya ini, pekerjaan saya ini bisa untuk menolong sesama saya untuk apa? Harmony is everything. Kalau di sini adalah money is everything, di sini harmony is everything. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi set one, pimpinan, mikirnya gini, saya dengan pimpinan saya, keberadaan sebagai seorang pemimpin ini, saya bisa membantu sesama saya seperti apa? Halo? Kalau saya di set one, saya bisa membantu sesama saya untuk seperti apa? Itu sosial Pak. Yang keren, yang paling atas Pak. Spiritual, wah ini paling keren ini. Wih, integritas yang luar biasa. Kalau spiritual berarti bekerja adalah ibadah. Dan Anda menghadirkan Tuhan yang Maha Suci dalam pekerjaan Anda. Keren Pak. Anda akan ngomong gini, God is the owner and I'm the manager. Tuhan yang punya hidup saya tinggal mengelola. Wih top Pak. Sorry Pak? Maksudnya? Oke. Bapak jangan rusak teori saya loh Pak. Ini saya ngomong 1, 2, 3. Saya jadi bingung Pak dengan teori saya Pak. Sorry Pak. Saya suka dengan Bapak ini ya. Ini kompak nih, berdua nih kompak ya. Kayak Ipin dan Upin gitu Pak. Jadi kompak sekali Pak saya lihat Pak. Kompak. Pak, Bu, mari kita lihat. Bapak Ibu di level mana untuk menjaga integritas Bapak Ibu? Pak, oke, saya masih di level finansial, ya enggak apa-apa. Tapi ambillah yang sesuai hak Anda. Jangan ambil yang bukan menjadi hak Anda. Dan jangan Anda jatuh gara-gara finansial. Karena begitu Anda jatuh secara finansial, Anda akan semurah itu dalam menjaga integritas Anda. Halo? Maksudnya semurah itu ngerti maksudnya Pak Bu? Kalau Bapak Ibu hanya bisa dibeli dengan 1 SPPD senilai 1 juta, berarti semurah itu nilai Anda. Halo? Ini mulai mikir ya? Enggak 1 juta, 2 juta. Ya sama aja. Halo? Sip? Oke Pak. Saya ulangi ya. Loh ini sudah ada snack di belakang tuh. Enak ya. Anda nikmat sekali ya, ketawa makan, itu enak banget. Baru kali ini loh saya seminar ada yang ketawa makan, enak banget lah. Ini dapat pembicara, ya stand up komedi, murah lagi. Enggak. Pak Suban, sehat Pak Suban. Saya kalau dimintain Pak Suban langsung saya kosongkan 1 hari ini Pak. Saya tolak semua jadwal saya. Cuma nanti malam terpaksa harus ada 1 klien saya yang memang dia ngomong, Pak kami di Jogja tetap mau lah Pak. Jadi malam nanti saya masih ngisi 1 seminar di hotel yang lain sih. Tapi saya nginep di sini Pak, tetepan Pak. Saya nginep di sini. Karena lebih bagus ini kamarnya Pak. Enggak bercanda Pak Suban. Nanti malam saya ngisi tempat yang lain. Pak moderator aman? Masih kurang berapa lama saya? Oh masih 1 jam lagi. Oke. Pak, kebalik itu. Kebalik. Iya, nah kebalik Pak, betul. Salah itu Pak. Harusnya di depan yang agak jendol itu, betul. Iya, orang Aceh nggak percaya, ini loh orang Jawa. Coba aja Pak. Pak Bu, mari kita lihat. Kalau secara finansial, integritas Anda, ya udah nggak apa-apa. Karena memang integritas Anda baru di level finansial. Nggak apa-apa Pak. Halo? Cuma jagalah integritas Anda di level finansial ini. Jaga kejujuran, titik. Halo? Dan jangan mengambil hak orang lain.
Kalau orang lain yang ngambil, silahkan urusannya dia. Tapi Anda berhak untuk memberitahu. Karena saya punya prinsip ini, salah satu dalam hidup yang saya lagi coba renungkan. Speak up, ngomong. Kalau Anda melihat ada ketidakbenaran dan Anda diam, Anda bagian dari ketidakbenaran itu. Halo? Saya ulangi ya. Hah? Hah? Dicatat sama Pak D ini, lihat ini. Dicatat ya. Dicatat. Lupa saya Pak, gara-gara Bapak mau nyatet. Gara-gara Bapak nyiapin bolpen, lupa saya. Kalau Anda melihat ketidakbenaran, dan Anda membiarkan ketidakbenaran itu, maka Anda menjadi bagian dari ketidakbenaran itu. Sepakat? Jadi begitu Anda lihat ini nggak benar nih, tapi Anda diam dan membiarkan, Anda menjadi bagian dari ketidakbenaran itu. Teorinya begitu betul, tapi kan Anda langsung ngomong gitu, mau dipindah di mana kamu, kira-kira gitu kan ya? Betul enggak? Anda korban ya, dari tadi ketawanya bisa lepas sekali dia, saya lihat kok bisa. Anda sendirian? Satu dari mana? Kalimantan Utara, sendirian? Bertiga yang dua hilang? Suruh bertobat mereka, nanti ketemu dengan saya. Yang mana Pak? Hah? Bapak bikin saya bingung dari tadi. Sip? Halo? Oke ya? Pak, saya memang levelnya masih di finansial, ya enggak apa-apa. Tapi ambillah yang menjadi hak Anda. Sepakat teman-teman? Sip? Oke? Saya kalau diundang sama teman-teman setuan lain selalu ditanya, Pak, honornya berapa? Saya kadang bingung jawabnya. Kalau saya kasih patokan asdek sih, Anda nggak jadi ngundang saya pasti. Gitu Pak Suban. Pasti pada berat APBD mereka. Tapi saya bilang, tolong yang sewajarnya, tapi jangan Anda berbuat dosa. Ngerti maksudnya? Nah, kalau Anda ngundang saya dan saya datang nggak datang kedua kalinya, berarti itu terlalu sedikit Bapak Ibu Saudara. Percaya omongan saya. Jadi kalau saya diundang lagi nggak mau, kesedikitan ini saya bilang gitu. Nah. Saya punya prinsip gini, saya itu paling takut kalau kehadiran saya diundang, ternyata Anda malah berbuat dosa, itu bagi saya menjadi satu beban Pak, beban. Maksudnya harusnya begini, terus Anda mengada-adakan gitu loh. Markup gitu loh. Ibu pura-pura nggak ngerti lah, nggak mungkin lah. Ibu wajahnya pelaku kayak gini, ayo bertobat. Oke ya, sip. Tapi mau saya tunjukkan begini Bapak Ibu Saudara. Nanti di level paling atas ya. Kalau di sosial, saya dengan pekerjaan saya ini bisa membantu sama saya seperti apa? Jelas Bapak Ibu Saudara? Halo? Sip? Bungkus ya? Keren banget kalau di sini nih, spiritual. Spiritual itu berarti God is the owner and I'm the manager. Tuhan yang punya hidup saya tinggal mengelola. Enak Pak, enak banget itu. Anda nggak akan pernah khawatir karena Tuhan menjaga kehidupan Anda. Halo? Serius Pak. Sekalipun Anda ditendang, Anda nggak perlu khawatir, Tuhan yang akan menjaga hidup Anda. Ditendang tetap tenang. Wah, untung Anda komentarnya bagus Pak. Bagus loh ini. Ditendang tetap tenang. Feeling saya kok Bapak habis ini ditendang. Untuk menjadi lebih tinggi Pak, sekda gitu loh. Loh harus diamini Pak, harus diamini. Gini Pak, saya pernah ngomong ini kan, kalau Anda di level spiritual yang tinggi ini, Bapak Ibu lihat cara saya menggambar kurva J curve namanya. Anda memulai kehidupan Anda di sini untuk lebih baik, pasti pada titik tertentu Anda akan turun dulu. Betul nggak? Teman-teman Anda akan ngomong gini, sok suci. Betul nggak? Semenjak pulang dari Jogja, sok suci kamu. Biasanya juga mau kok. Halo? Hah? Kenapa Pak? Sok bersih. Nah, untung Bapak agak bener ini kali ini komentarnya ya. Dari tadi agak kacau komentarnya. Sok bersih, sok suci, betul nggak? Don't worry. Karena pada titik tertentu ketika Anda turun, Anda konsisten,
pada titik tertentu Tuhan akan mengangkat Anda jauh lebih tinggi. Itu namanya kurva J, Pak. Saya mengamini dan mengimani itu, Pak. Serius, Pak. Cuma yang terberat itu di sini loh, Pak. Ini loh, ini paling berat sekali ini. Ini titik inkubasinya, Pak. Itu paling berat, Pak. Pengalaman pribadi saya kayak gitu. Sudah nggak usah diundang lagi orang ini kan gitu. Nggak apa-apalah, yang penting saya mau hidup bener aja lah. Akhirnya harusnya saya muter se-Jawa Tengah, nggak jadi, Pak. Tiba-tiba ada satu seminar yang dihadiri kayak gini nih, pertemuan nasional. Wih, akhirnya saya diundang keliling Indonesia, Pak. Tuhan mengangkat saya jauh lebih tinggi. Dulu kalau hanya dikenal dari Brebes sampai Brebes itu paling pojok kiri, Pak, Jawa Tengah. Sampai Rembang, Cilacap sampai Wonogiri. Sekarang saya muternya jauh-jauh, Pak. Terakhir diundang Medan ya. Enggak tahu Anda ngundang lagi, saya datang lagi atau enggak, Anda cek nanti lagi. Enggak bercanda. Terus beberapa saya ke Batam dan seterusnya. Jadi Pak, Bu, enggak perlu khawatir, Pak. Saya punya keyakinan. Kalau Bapak Ibu hidup benar, integritas dijaga, menyatunya pikiran, perkataan, perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan, di mana Anda secara profesional dua hal yang Anda pegang, Anda berpegang teguh pada nilai moral dan kemampuan Anda, don't worry. God is the owner and I'm the manager. Tuhan yang punya hidup saya tinggal ngelola. Wih, tinggi Pak, Anda akan diangkat. Hah? Halo? Anda terus mikir gini loh, tapi kok saya tetap staf ya Pak? Enggak apa-apa. Karena sekalipun Anda staf, Anda akan diangkat dalam kemuliaan dalam hidup Anda. Betul enggak Pak? Pulang damai, enggak pernah aneh-aneh, paling sakit cuma dikerokin, mati, udah gitu aja lah. Kan orang baik itu kan matinya dimudahkan toh. Betul enggak Pak D? Silakan kalau mau duluan loh Pak D, saya terakhir saja. Orang baik itu matinya pasti dimudahkan. Bude, oke? Anda kok agak pucat kenapa? Oh korban. Sip. Halo? Bungkus? Masuk Pak Eko, sip. Karena orientasi orang yang hidup di spiritual, ini saya gabung sedikit ya. Orang yang punya integritas itu akan mengejar kebahagiaan, bukan kesuksesan. Sepakat? Saya ulangi ya. Orang yang punya integritas akan mengejar kebahagiaan, bukan kesuksesan. Halo? Bapak Ibu mau mengejar kebahagiaan atau kesuksesan? Kebahagiaan. Tapi kenapa yang Anda kejar kesuksesan? Takdir dari mana? Takdir dari mana? Banyak orang pengen mengejar kebahagiaan, tapi yang dia kejar adalah kesuksesan. Saya kok heran ya lihat orang bangga, wow kami pulang lembur nggak pernah tidur di rumah. Itu Anda mengejar apa? Siksaan Pak. Ada anak istri suami Anda yang menunggu di sana. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu bangga muter mendampingi dewan sementara Anda melupakan putra putri jenengan, betul enggak? Saya itu paling benci kalau lihat ibu-ibu ngomong gini loh. Jeng rungokno kuwi katanya. Jeng kita nggak sadar ya, tiba-tiba kok anak kita udah gede. Terus saya ngomong Pak, selama ini kemana kok selama ini nggak ngerti anaknya udah gede? Itu bener enggak? Halo? Sip? Bude? Bertobat. Kalau orang yang punya integritas akan mengejar kebahagiaan, bukan kesuksesan. Bedanya di mana Pak? Mari kita lihat.